Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisda Rahmawati dengan NIM 12070600036. Nah, di video kali ini saya akan membuat hasil laporan praktikum microgreen untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya di jurusan agroteknologi. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu sejarah dari microgreen, di mana microgreen ini jenis tanaman yang mulai muncul pada tahun 1980-an. Microgreen muncul di menu masakan koki San Francisco pada tahun 1980-an. Sedangkan di California, microgreen mulai ditanam pada tahun pertengahan 1990-an. Sedangkan kata microgreen mulai muncul pada tahun 1990 dan mulai diperkenalkan dan juga tersebar luas seperti ke Amerika Serikat. Nah, microgreen adalah tanaman sayuran yang dapat dipanen pada usia sekitar 7-14 hari setelah tanam, di mana kandungan nutrisi vitamin seperti vitamin K, vitamin C, fitonutrisi, zat besi, dan juga antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman dewasa. Nah, terdapat sekitar 60 jenis tanaman yang dapat dibudidayakan secara microgreen. Salah satunya adalah bayam hijau atau nama latinnya Amaranthus tricolor. Nah, pada praktikum microgreen ini saya menggunakan bayam hijau atau nama latinnya Amaranthus tricolor, di mana bayam hijau ini memiliki kandungan pigmen klorofil dan beta karoten yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayam merah. Selain itu, kandungan yang terdapat pada bayam hijau ini ada vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin K, vitamin E, zat besi, asam folat, potasium, kalsium, dan sodium. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum microgreen ini, yang pertama ada benih bayam hijau, ada botol semprot, ada media tanam yaitu kapas atau tisu, ada wadah yaitu dari toples, ada label, ada alat tulis, ada handphone. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, masukkan kapas sebagai media tanam ke dalam toples dan semprotkan air agar kapas terlihat agak lembab atau basah. Nah, sebenarnya untuk media tanam ini banyak sekali jenisnya, bisa digunakan menggunakan kokopit, rockwool, atau floating soil mix, atau menggunakan campuran tanah dan juga pupuk organik dengan perbandingan 1:1. Nah, selanjutnya kita taburkan benih bayam hijau di atas kapas. Namun kalau misalkan kita menggunakan benih yang agak besar seperti kacang hijau atau kangkung, sebaiknya benih direndam terlebih dahulu sekitar 1-2 jam, bisa menggunakan air hangat. Namun kalau misalkan seperti bayam hijau, kita tinggal taburkan saja, tetapi untuk jarak tanamnya tetap harus diatur. Kemudian kita semprotkan air pada benih dan hitung jumlah benih atau biji yang kita tanam itu ada berapa. Nah, kalau misalkan kita memiliki timbangan, sebaiknya sebelum kita tanam benih bisa ditimbang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tutup bagian atas benih menggunakan kapas lagi, tetapi jangan terlalu tebal. Kemudian kita simpan di tempat yang agak gelap sekitar 1-2 hari. Kemudian kalau misalkan sudah, kita bisa membuka tutup kapas itu. Lalu lakukan penyiraman setiap pagi dan juga sore hari. Nah, setelah itu baru sekitar 7-14 hari tanaman bayam hijau dapat dipanen. Nah, pemanenan ini dilakukan ketika daun kotiledon dan sepasang daun muda sudah mulai muncul. Nah, adapun untuk hasil pengamatan dari praktikum microgreen ini, yang pertama ada jumlah benih yang saya tanam yaitu sekitar 138 benih bayam hijau. Kemudian jumlah benih yang tumbuh yaitu sekitar 96 tanaman, dan jumlah benih yang tidak tumbuh yaitu sekitar 42 benih. Selain itu, rata-rata tinggi tanaman bayam yaitu sekitar 2,54 cm. Adapun waktu tumbuh tanaman bayam ini yaitu sekitar 10 hari. Nah, pada hasil praktikum terdapat 42 benih tanaman yang tidak tumbuh. Nah, faktor dari
benih tidak tumbuh ini dapat berbagai macam. Yang pertama mungkin dari benih yang kita gunakan itu kurang bagus atau kurang baik kualitasnya. Nah, biasanya benih yang kurang bagus itu dapat kita cirikan dengan kita merendam benih ke dalam air, dan benih yang tidak bagus itu akan mengambang ke atas. Selain itu, mungkin benih yang kita gunakan kalau misalkan kita membelinya dari toko, biasanya sudah kadaluarsa sehingga benih tidak produktif lagi. Kemudian dapat terjadi karena kelebihan dan juga kekurangan air, yaitu mungkin pada saat penyemprotan kita berlebihan menyemprotkan airnya atau bahkan kita kekurangan air pada tanamannya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan proses pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman bayam hijau ini terhambat. Selain itu, dapat terjadi juga karena media yang kita gunakan yaitu kurang cocok dengan tanaman yang kita tanam. Nah, ini adalah hasil pada waktu pertama kali penanaman, dan ini adalah pemberian label pada bagian toples, dan ini adalah hasil tanaman bayam setelah 7 HST dan ini setelah 10 HST. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.